Momento memori seorang Algojo. Puisi esai Agus Nur. Di bawah bulan, burung gagak terdiam, terpukau kematian. Barangkali kita memang tak pernah siap lenyap dihapus senyap. Suara hanya gema, yang tersisa hanya cahaya pucat di pelupuk mata hampir mati. Cahaya memar dari bintang zohar bergeletar dan pudar. Sedingin kabut, maut berdenyut lembut di tulang sumsum. Di hadapan maut hanya ada yang diam dan yang bergumam. Tuhan yang tak bernama, yang berdiam dalam sabda dan dosa. Selamatkan aku dari perasaan gawal sebelum ajal. Biarkan aku kekal oleh kutuk atau nasib buruk. Lalu sepasang mata yang terbantai perlahan memejam ketika kelebat kelewang memenggal lehernya. Tak ada jerit, hanya kesunyian hutan jati, pepohonan yang tugur dan 1000 daun gugur. Lebih 100 mayat, kepala terpenggal bergeletakan di bawah kaki si jagal. Ia tahu tak akan pernah ada yang terhapuskan oleh kematian. Terngiang kembali ucapan kiai. Haram hukumnya membunuh cicak jika belum membunuh kafir-kafir ini. Selalu tersedia ayat-ayat Tuhan untuk membenarkan pembunuhan mereka yang mendustai iman. Kita memang butuh kiai untuk semua kekejian ini. Reranting kering, lengking seekor anjing, moksa kehening. Nama tak diperlukan lagi bagi yang mati, tak perlu nisan bagi kesedihan. Tapi Tuhanku, dengan apa penyesalan mesti ditentramkan? Sejarah jadi silam, kebenaran bisa diputar balikkan. Waktu susut ke kulit lisut, tapi Tuhan tak pernah menyediakan penghapus ingatan. Ingatan adalah jalan yang selalu membawanya kembali ke tempat-tempat mengerikan yang pernah ia lalui. Dan pada setiap jalan yang hendak dilupakan oleh ingatan, selalu ada kisah yang menolak dilupakan dan tak mungkin terlupakan. Setiap ingatan yang menyakitkan selalu memberi kita kepedihan meski telah begitu rapi kita simpan. Setelah tahun-tahun yang ingin dilupakan, masih saja ia mengingat sebuah jalan, membentang hitam, menyimpan tangisan yang sering ia dengar dalam kesendirian. Ia telah mencoba menghapus ingatan itu dengan tuak dan arak, juga 1000 tahajud. Berapa telah ia bunuh? Kekejaman bukanlah soal angka, sebab yang mati tak lagi memerlukan nama, dan kesedihan tak perlu nisan. 70 tahun ia tak bisa melupakan. Serupa telur, sunyi pecah oleh letusan. Ia memandangi puluhan orang terikat tangannya, dibeban matanya. Ia tahu sebagian mereka diciduk tanpa pernah bisa pamit pada keluarganya. Tapi ini bukan tamasa, di mana kau harus dadah-dadah pada yang akan ditinggalkan. Lalu seorang tentara menyodorkan ke lewang, negara membutuhkan keberanianmu. Tak perlu takbir bagi yang kafir, sebab getir selalu pantas bagi yang takfir. Ketakutan selalu kalah oleh dendam. Ketika kelewang ia ayunkan ke kepala pertama, terbayang leluhurnya yang mati dibantai di Madiun. Saat itu tahun 1950, musuh yang marah menumpahkan darah orang-orang tak bersalah. Ia masih kanak ketika mayat bapak yang rusak dibuang ke dalam sumur. Setiap minum air sumur itu, ia seperti meminum dendam. Dan dendam harus dibebaskan. Dendam selalu menyenangkan bila dituntaskan dengan cara lebih menyakitkan.
Sebab begitulah hukum dendam. Bila suatu mata diambil, kau tak akan puas hanya mengambil satu mata. Mata dibayar mata adalah keadilan, mata dibayar kepala adalah kepuasan. Ketika ia melihat seorang lelaki tua yang matanya keruh dan satu kakinya lumpuh, ia berkata, "Yang ini harus mati dengan cara pelan-pelan agar ia merasakan seperti apa kesakitan." Komandan tentara tersenyum, seolah memuji imajinasinya. Kayu disiapkan bagi upacara pembakaran. Unggun adalah altar bagi pendosa. Udara dingin tak mampu menggigilkan dendam. Panas api tak mampu menghangatkan hutan. Harum jati dan lembab humus terbawa angin terasa makin kental oleh bau daging terbakar. Tak ada keajaiban Ibrahim, tak ada Sinta yang disucikan, tak ada Malang Sumirang yang terbebaskan. Kepanas yang berkobar, kesulbi api dendam pun abu. Dia yang telah membunuh bapaknya, kini telah merasakan panas neraka. Sebagai anak, ia merasa sempurna baktinya pada orang tua. Tahun membasuh usia. Tiap manusia didewasakan oleh pengalamannya. Dan ia berdoa, semoga anak cucunya bisa belajar. Kekejaman hanya akan beranak pinak kekejaman. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, menjauh dari desanya, menjauh dari kenangan buruknya. Ia ingin melupakan semua peristiwa, bahkan ia ingin tak lagi mengingat namanya. Tapi bayangan api berkobar itu, tubuh yang merenggang tanpa jeritan, menjadi hantu yang mengikuti hidupnya. Nasi yang dimakan selalu busuk di lidah, air yang diteguknya serasa getah, dan tidur adalah siksaan, sebab mimpi buruk menjelma sebagai kutuk. Tuhan, beri saya keajaiban, menghapus ingatan, dimuliakan namamu, datanglah kepedihanmu. Di bumi ini, di tempat pesakitan, dimerdekakan. Sejarah selalu berulang oleh kemarahan, dan mungkin juga kebodohan. Tetapi barangkali juga sejarah selalu lebih menarik oleh dendam. Tak akan pernah ada keadilan tanpa penghukuman. Dan 1998 yang celaka ketika ia terdampar di kota sebagai gelandangan, ia gemetar menyaksikan kota yang terbakar. Kemarahan menjalar seperti sampar. Betapa ia menggigil gemetar melihat seseorang diseret ke api berkobar. Di sebuah toko, seorang wanita diperkosa. Wajahnya sepucat mawar, matanya yang ketakutan seperti dikekalkan di fotosfera senja. Dalam deman, ia melihat kepala bayi mati mengapung di selokan. Udara penuh hujah, orang-orang marah yang menjara. Sedang gerimis seperti bedak tumpah di langit merah. Bagai peronda, kematian berjaga di sudut-sudut kota. Dan bayanganmu megah berjubah kubah sehitam Ka'bah. Seekor burung dengan sayap berkobar terbang bergegas. Tuhan, siapakah sebenarnya pemilik kebenaran? Tuhan yang kudus, kusembunyikan namamu dalam cemas. Ia sudah terlalu tua sebagai pelarian dari kecemasannya sendiri. Sebab kemanapun pergi, bayangan buruk terus menguntitnya hingga mimpi. Pada akhirnya ia tahu, tak mungkin membuang kecemasan, kecuali mencoba berdamai dan menerima kesalahan. Maka ia memilih pulang, kembali ke desanya. Ingin tenang, menghabiskan usia menggarap ladang. Dari yang ditanam ia belajar. Hiduplah seperti umbi yang tabah dalam bumi. Kebaikan adalah buah dalam tanah biarpun tersembunyi, tetap saja dibutuhkan. Sebab yang ditanam, kita jugalah yang menikmati. Hiduplah seperti dedaunan yang akan dipetik seseorang ketika diperlukan. Selembar daun gugur tak pernah membenci pada ranting yang menjatuhkannya.
Hiduplah seperti panas matahari yang tak membenci. Hiduplah seperti perdu yang menerima embun. Hiduplah seolah tanah yang menumbuhkan. Sebab hidup adalah tanah yang kita olah. Sebagai peladang, jiwanya perlahan tenang. Ia membasuh kecemasannya dengan sembahyang dan doa-doa yang panjang. Didamaikan hidupnya dengan pengajian. Ia ingin dimaafkan sebelum dijemput kematian. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang tak bisa diduga. Kebenaran ternyata selalu membutuhkan darah. Ia tengah jemaah ketika masjid dikepung. Tuhan, kenapa iman harus dipaksakan? Seakan telah disiapkan darah babi bagi kami. Ia gemetar ketika menyaksikan ratusan orang mengepung dengan obor di tangan. Ia sudah lama mendengar masjid-masjid Ahmadiyah dirusak dan dibakar. Ia terpekur membayangkan Tuhan di kesunyian. Tuhan yang tak diteriakkan dengan kemarahan. Tuhan yang namanya disebut dengan jantung berdenyut. Tuhan yang lebih dekat dari urat nadi sendiri. Barangkali saat ini pun Tuhan hanya tersenyum melihat kekejaman. Pekika marah, tanda-tanda tazkiyah bagi yang bid'ah. Maka ketika batu-batu mulai dilemparkan, kaca beringas dipecahkan dan orang-orang diseret keluar dari masjid, ia terus tafakur. Selamatkan hamba dari yang kufur. Ia teringat Soekarno dan Hatta, juga wajah Supratman yang membuatnya tergetar ketika lagunya ia nyanyikan. Apalah arti iman tanpa kemerdekaan? Apalah arti agama bila tak membahagiakan? Telah lama menyadari ideologi ditegakkan dengan kebencian. Agama tak lain adalah puncak kesabaran. Di bawah bulan, burung gagak terdiam, terpukau kematian. Tuhan telah memilih cara terbaik bagi kematiannya. Ia diam ketika pemuda itu menatapnya penuh kebencian. Tak akan pernah ia lupakan wajah itu yang mengingatkan pada api berkobar di hutan jati. Mata pemuda itu lebih gelap dari malam. Mata sekam menyimpan dendam. Ia mengenalnya, tentu saja anak muda itu tak lain tetangganya. Mungkin ia telah menunggu saat ini tiba, membunuhnya, seperti ia dulu membunuh bapaknya. Hidup tak akan pernah tenang tanpa memaafkan. Kematian barangkali memang penghapus ajaib yang diciptakan Tuhan untuk kenangan. Sebelum detik terakhir menghapusnya, ia mengingat sebuah tempat yang hangat di mana kebencian akan dimaafkan. Barangkali inilah yang menautkan kesedihanku dengan kesedihanmu. Detik melambat, ia kenang dalam hikmat yang akan terlewat. Tuhan yang kudus, kusembunyikan namamu dalam cemas. Di bawah bulan, burung gagak terdiam, terpukau kematian. Tuhan, dimuliakan namamu, datanglah kepedihanmu. Di bumi ini, di tempat pesakitan, dimerdekakan. Yogyakarta, 2013.